Para pemirsa, sekarang kita akan mempraktekkan bagaimana cara membuat pakan fermentasi. Di mana kendala saat ini untuk di daerah-daerah Bandar, tepatnya di Desa Gledung ini, kalau musim penghujan itu melimpah pakan. Sementara kalau musim kemarau itu pakan sedikit sekali. Dan sementara banyak stok. Kalau kita lihat, saya sendiri punya jerami sekian banyak. Untuk kali ini kita akan mencoba mempraktekkan beberapa cara membuat pakan fermentasi. Di sini ada instruktur kita, Bapak Irfan, yang akan membantu kita dari Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan, akan mencoba membuat tutorial bagaimana membuat pakan fermentasi. Sementara nanti bahan-bahannya satu persatu akan ditunjukkan oleh Bapak Irfan. Untuk berikutnya kita lihat tayangan berikut untuk jelasnya tutorial ini. Baik Bapak, untuk membuat pakan dengan bahan utama adalah jerami, kita menggunakan jerami sebanyak 1 kuintal. Jerami 1 kuintal, kemudian untuk Setengah kuintal, Pak? Setengah kuintal ya? Oh iya, setengah kuintal. 1 kuintal saja, Pak. 1 kuintal, oke. Kemudian kita menggunakan tetes. Tetes ini sebanyak 600 ml. Kemudian ureanya 4 ons. Kemudian garam 8 ons. Garamnya 8 ons. Ditambah dengan probiotik. Probiotiknya cukup 100 ml. Kemudian gatul. Gatulnya kita gunakan 1 kilo saja. Kemudian fungsi dari masing-masing bahan adalah urea tetes berfungsi untuk menghidupkan sekaligus menambah palatabilitas atau kesukaan ternak terhadap pakan yang akan kita fermentasi. Gatul berfungsi untuk menghidupkan probiotik. Kemudian probiotik ini yang akan berfungsi untuk istilahnya mempercepat proses fermentasi yang akan pakan yang akan kita gunakan. Sebagaimana kita ketahui bahwa jerami itu mempunyai serat kasar yang sangat tinggi, sehingga dia sulit untuk dicerna oleh ternak besar. Salah satu cara upaya untuk memudahkan jerami itu bisa dicerna oleh hewan ini adalah dengan cara difermentasi. Selanjutnya, pertama tetes kita campurkan, kita encerkan dulu dengan air. Kita perkirakan saja bahwa tetes ini sebanyak 600 ml. Jadi ini satu aqua ini sama dengan 200 ml. 200 ml berarti kan cuma 3 aqua ini ya. 3 aqua. Ini kita masukkan dalam air. Ini nanti kita buat berlapis-lapis sehingga setiap lapisan dari jerami 20-30 cm. Kemudian kita taburkan bahan-bahan yang ada di sini. Jadi kita nyampurnya tidak langsung banyak, Pak ya. Sedikit saja, per lapis saja ini. Ini untuk satu lapis yang paling bawah. Kita campur sampai rata. Ini kalau ini tetesnya masih sangat bagus. Jadi kelihatan kental sekali di sini. Nah, ini. Jadi kalau tetes yang bagus itu ciri-cirinya dia masih kental, tidak cair seperti itu. Masih murni tetes, tidak campur-campur. Jerami, ini kondisinya jeraminya kering. Kita nanti akan berusaha untuk membuat jerami ini dalam kondisi kadar air sekitar 40%. Jadi nanti kita akan siramkan air juga ke jerami ini, biar kelembapannya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh tanaman. Untuk alas, sebenarnya untuk alas kita harus memberikan misalnya gedek atau yang sesek ya, yang bisa menyerap air. Karena di sini belum tersedia, maka yang bagian bawah ini jerami ini kita gunakan sebagai alat saja, di bagian tidak dikonsumsi. Ya, nanti kalau pada saat bongkar ini bisa kita buang saja yang bagian bawah ini, yang paling bawah. Karena apa? Karena dikhawatirkan yang paling bawah ini bercampur dengan kotoran sehingga mengurangi kesukaan terhadap pakan yang akan kita buat.
bagian bawah, nanti natanya menyilang. Jadi agar bisa membedakan antara lapisan yang paling atas yang bisa digunakan dengan lapisan yang hanya digunakan untuk alas saja. Nah, kita sudah cukup ini untuk alasnya. Ya tadi pemirsa, sampai langkah berikut ini kita sudah sampai pencampuran bahan dan jerami. Untuk tayangan berikutnya kita akan melihat bagaimana menyiram bahan ini dengan adonan dari probiotik, tetes, dan lain-lain tadi. Dan proses ini diperkirakan nanti berlangsung beberapa hari. Kita tunggu keterangan berikutnya dari ahli kita, dari Bapak Irfan, dari Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan. Kita lihat tayangan berikutnya, jangan kemana-mana. Adonan tadi tetes dengan probiotik dan dengan air dalam tong ini sekitar kurang lebih sekitar 15 liter sampai 20 liter sekian gitu untuk agar kita bisa mencapai bahan kering sekitar 40%. Karena kondisi jerami yang kita fermentasi ini kadar airnya hanya berkisar antara sekitar 10% saja. Ini seperti ini. Kita aduk dulu. Kemudian kita taburkan dulu bekatul ke atas tumpukan ini. Jadi kita taburkan dulu agar merata di atas tumpukan pakan. Bekatul ini berfungsi untuk pakan dari bakteri. Jadi bakterinya itu membutuhkan pakan karena di dalam bekatul itu mengandung asam amino lisin, protein yang memang dibutuhkan untuk kehidupan si bakteri tersebut. Kemudian bekatul ini tadi kisarannya sekitar 1 kg untuk 100 kg jerami. Jadi ini kita bagi menjadi 3. Kita perkirakan saja, tidak masalah. Kita ratakan di atas tumpukan jerami ini. Jadi semuanya kita berikan ini. Selanjutnya kita taburkan urea. Di urea 4 on tadi dibagi lagi menjadi 3 lapis karena rencana kita membuat 3 lapis. Untuk lapisan ini suka-suka jenengan ya, mau buat 3 lapis boleh, 4 lapis boleh, 5 lapis boleh, 10 lapis boleh, sesuai dengan kondisinya. Jadi kita bagi menjadi 3 karena rencana kita 3 lapis. Kita taburkan di atasnya. Ya, kita taburkan sampai rata di atas jerami tadi. Ini kita perkirakan rata ya, jadi kita bagi menjadi 3 lapis ini rata. Itu. Selanjutnya setelah urea kita baru memberikan campuran tetes dan probiotik. Kita siramkan di atas jerami ini secara merata. Kita ratakan di atasnya. Proses dari fermentasi jerami ini atau kita sebut dengan jerami amoniasi ini kurang lebih memakan waktu sekitar 7 sampai dengan 14 hari. Jadi setelah itu proses fermentasinya akan berlangsung sempurna. Pada saat
kita membongkar ini akan tercium bau yang sangat menyengat. Itu adalah bau dari proses amoniasi. Jadi amoniaknya akan keluar. Nah itu pakan ini tidak boleh langsung diberikan, jadi harus dijemur dulu, diangin-anginkan atau dijemur dulu, dibongkar kemudian diangin-anginkan dan dijemur dulu. Setelah nanti kondisinya kering dan tidak tercium bau yang menyengat, yaitu bau dari amoniak, maka pakan tersebut sudah bisa diberikan ke ternak. Kita ratakan airnya di atas ini. Ya para pemirsa, sekarang tumbuhan sudah usai semua. Kita lihat ini sudah mau ditutup terpal oleh Bapak Irfan, tapi ini memerlukan waktu ya, sekitar 3 minggu atau 7 hari minimal untuk proses ini. Kalau kita lihat sekarang kondisi ternaknya masih kuru-kuru Pak, seperti ini kita lihat. Nah, masih kuru, makanannya pun masih rumput segar. Kalau kita lihat, makanannya pun rumput segar, badannya masih kuru, kelihatan igonya ini kalau orang berhidung. Ya, kita sampai pada proses terakhir, menutup dengan terpal supaya tidak terkena sinar matahari langsung. Nah, ini kita tunggu prosesnya sampai selesai. Oke, kita lihat ke tayangan berikutnya. Ya para pemirsa, inilah kita lihat hasil fermentasi dimakan oleh ternak saya. Kita lihat sangat senang untuk makan ini. Nah ini kita lihat di mulutnya aja kayak gitu, padahal ini jerami seperti ini sangat kering, tapi ini hasil fermentasi ternyata. Tapi kita pun mampu dengan kondisi jerami yang seperti ini. Inilah hasil fermentasi yang telah kita coba.